Halo teman edukasi, kembali lagi di Edukasi Borneo. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan siapa itu Isaac Newton. Buat kalian nih, pasti nggak asing banget nih sama nama Isaac Newton. Ya, Isaac Newton adalah tokoh matematika, astronom, filsuf alam, dan fisikawan besar yang hidup pada awal abad pencerahan di Eropa. Sumbangsihnya terhadap ilmu pengetahuan sangat besar dan berpengaruh hingga saat ini. Bahkan Michael Hart dalam bukunya yang berjudul 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah menempatkan Newton pada urutan kedua setelah Nabi Muhammad. Wah, sungguh luar biasa ya. Isaac Newton lahir pada pagi hari Natal, tepatnya pada tanggal 25 Desember 1642. Ia lahir di Woolsthorpe di sebuah desa di Inggris. Pada pagi hari yang sangat dingin, ia lahir secara prematur. Orang-orang pun sempat menganggap Newton tidak akan mampu bertahan hidup. Tahun-tahun pertama hidup Newton merupakan perjuangan yang cukup sulit. Ayahnya yang seorang petani kaya yang meninggal 1 bulan setelah ia lahir, sementara ibunya memilih kawin lagi, sehingga Newton pun terpaksa dititipkan pada neneknya. Masa kanak-kanaknya dihabiskan dengan membaca buku dan membuat sesuatu. Ia tidak dipedulikan oleh anak-anak sekampungnya yang menganggapnya itu sombong. Ketika umur 12 tahun, Newton belajar di King's School di Grantham. Di sana ia tidak belajar dengan baik dan dianggap bodoh oleh teman-temannya. Hal itu membuat Newton selalu diejek. Bahkan nih, ia pernah dipukuli oleh teman-temannya yang memiliki tubuh lebih besar daripada dirinya. Peristiwa ini membuat Newton marah besar. Ia bertekad belajar lebih giat dan menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Karena usahanya itu pun, Newton kemudian selalu menjadi juara di kelas. Tak berhenti di situ, Newton berhasil membuat kincir angin. Kincir angin tersebut ia hubungkan dengan atap sebuah toko obat. Apabila angin bertiup, kincir itu akan berputar sangat cepat. Ketika angin berhenti tertiup, kincir angin pun tetap berputar meski tidak sekencang saat ada hembusan angin. Bisa demikian karena Newton telah memasukkan 2 ekor tikus ke dalam kincir angin buatannya itu. Sejak saat itu, banyak orang yang memuji kepintaran Newton termasuk teman-teman sekolahnya yang dulu sering mengejeknya. Nah, paman Newton yang mengetahui bakat Newton mengirimnya ke Universitas Cambridge pada usia 18 tahun. Newton muda sebagai mahasiswa, ia sama sekali tidak menonjol. Bahkan dia pernah tidak lulus mata kuliah geometri, akan tetapi dia sangat suka buku-buku matematika, fisika, astronomi, filsafat, dan Alkitab. Newton melanjutkan pendidikannya di Trinity College, University of Cambridge. Niatnya menjadi pendeta. Lagi-lagi dia mengalami kesulitan hidup untuk membiayai kuliahnya. Ia terpaksa melakoni beberapa pekerjaan hingga berjam-jam setiap hari termasuk bekerja untuk profesornya. Di kampus ini, Newton dapat keberuntungan. Profesornya sebagai ahli matematika ternama, Isaac Barrow, mengetahui bakat Newton itu. Di bawah bimbingannya ini, Newton berhasil menemukan teori binomial. Selain itu, Newton juga menyelesaikan elemen-elemen kalkulus diferensial, pelajaran tingkat tinggi dari matematika yang membahas integral dan diferensial. Kuliahnya pun selesai pada tahun 1665, tidak lama sebelum wabah Black Death melanda kota London. Karena ini, semua universitas ditutup selama wabah merajalela. Ia pun kembali ke peternakan milik keluarga yang waktu itu diurusnya oleh adiknya. Sekembalinya ke kampung halaman, Newton melakukan penelitian mengenai teorema binomial, cahaya, teleskop, kalkulus, dan teologi. Hasil pemikiran ini dan eksperimennya tersebut dituliskannya dalam buku yang berjudul Principia. Pada masa pengasingan itu, ia berhasil menemukan hukum gravitasi yang sangat fenomenal. Kisahnya ini berawal dari suatu hari di mana Newton duduk di bawah pohon apel yang tiba-tiba sebuah apel jatuh di atas kepalanya. Lalu ia pun mulai berpikir, mengapa apel itu jatuh ke bawah setelah meninggalkan pohon? Lalu kenapa ia tidak naik ke atas? Nah, dari sana Newton mencetuskan hukum gravitasi, yaitu besarnya gaya tarik-menarik suatu benda berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Peristiwa ini terjadi ketika Newton berusia antara 24 sampai 25 tahun. Menemukan hukum gravitasi itu, ia pun terus menghadapi kritikan yang sangat tajam. Hingga tahun 1684, Newton berhasil membuktikannya tanpa keraguan melalui 3 prinsip dasar hukum pergerakan. Menariknya nih, 3 prinsip dasar pergerakan ini sekarang dikenal sebagai hukum Newton untuk menjelaskan bagaimana benda bergerak. Termasuk penjelasan bahwa planet beredar mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk oval dan tidak bulat. Siapa yang menyangka nih, Newton yang bukan sekedar ilmuwan yang membosankan, ia juga terpilih mewakili Universitas Cambridge menjadi anggota parlemen
pada tahun 1689 dan 1690. Tidak berhenti di situ aja, ia diangkat sebagai pelindung mata uang pemerintahan kerajaan Inggris pada tahun 1689 dan bertanggung jawab pembongkaran jaringan pemalsuan uang. Atas jasa-jasa Newton ini, Ratu Anne memberi gelar bangsawan kepadanya pada tahun 1705. Meski demikian, ia selalu memperhatikan sikap sederhana yang selalu melayani masyarakat. Newton memiliki bakat lain yang selama ini jarang disebut. Ia pun diketahui mampu mengadu untung di bursa saham dan berhasil mendapatkan keuntungan sebesar 32.000 pound sterling, jumlah yang cukup fantastik pada saat itu. Newton rupanya adalah sosok yang sangat disegani koleganya. Hal itu dapat dilacak dari terpilihnya sebagai presiden The Royal Society setiap tahun. Di akhir hayatnya, ia tinggal di Canterbury Park dekat dengan Winchester. Newton meninggal pada tanggal 25 Maret pada usia 85 tahun. Seumur hidupnya, ia tidak ada catatan ia pernah menikah. Nah, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channelnya Edukasi Borneo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.